Ya. Halo teman-teman, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan juga untuk membentuk karakter, cara berpikir, dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Memahami tujuan filsafat pendidikan yaitu kita perlu memahami dengan hakikat, tujuan, nilai-nilai dalam proses pendidikan. Di era modern, perkembangan AI membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. AI memudahkan proses belajar, tetapi juga AI menghadirkan berbagai tantangan. Lalu, bagaimana filsafat pendidikan menghadapi perkembangan AI? Dapatkan teknologi menggantikan peran manusia di dalam pendidikan. Mari kita bahas dalam video ini. Selamat menyaksikan. AI, Artificial Intelligence. AI. Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. AI bisa menjawab soal, membuat ilmiah, bahkan mengerjakan tugas. Apakah kita benar-benar belajar atau jangan-jangan pendidikan sekarang sudah berubah dari bentuk manusia menjadi sekedar mengajar efisiensi teknologi? Namun AI membawa perubahan besar. Contohnya mengerjakan tugas dengan cepat. Biasanya AI memang membantu efisiensi, tapi di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa pendidikan hanya akan fokus pada hasil cepat. Akibatnya, nilai kemanusiaan mulai terabaikan. Jadi, tantangan besar pendidikan bukanlah menolak teknologi, melainkan bagaimana menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai humanistik. Karena secanggih apapun AI, pendidikan harus berpusat pada manusia. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan menjadikan esensi pendidikan itu sendiri. Di era teknologi yang semakin saat ini, khususnya dengan adanya kecerdasan buatan atau AI, kita mulai melihat adanya perubahan besar dalam dunia pendidikan. Mengakses secara mandiri melalui teknologi. Di sini menimbulkan tantangan, apakah peran guru mulai menurun? Jika dilihat dari sisi penyampaian informasi, mungkin iya. Dalam pandangan yang lebih luas, guru tidak hanya sebagai penyampaian informasi saja, tetapi guru adalah pembimbing, motivator, serta pembentukan karakteristik anak. Teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan keteladanan yang dimiliki oleh seorang guru. Oleh karena itu, yang sebenarnya terjadi bukanlah hilangnya peran seorang guru, melainkan perubahan peran seorang guru. Guru dituntut untuk beradaptasi dari sekedar pemberi materi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam proses belajar. Bayangkan, kamu pakai AI buat ngerjain tugas. Tapi apa benar itu hasil dari kerja keras kamu? Atau kamu cuma menyalin kecerdasan dari AI? Nah, disinilah proses etika kita dimulai. Krisis etika dalam penggunaan AI adalah kondisi ketika teknologi canggih seperti AI digunakan tanpa mempertimbangkan nilai moral seperti keadilan, tanggung jawab, dan kejujuran. Jadi bukan AI-nya yang salah, akan tetapi cara penggunaan manusia menggunakan AI bisa jadi masalah yang besar. Contoh masalah etika AI. Yang pertama ada plagiarisme. Nah, banyak orang-orang menggunakan AI untuk mengerjakan tugas artikel tanpa memahami isinya. Kegiatan ini termasuk kegiatan yang tidak jujur karena hasilnya bukan dari usahanya sendiri. Yang kedua ada menyebarkan berita hoax. AI bisa membuat teks, video, dan gambar, tapi bisa dilihat lebih nyata. Akan tetapi, permasalahan di sini adalah ketika penggunaan AI bisa digunakan untuk menipu dan menyebarkan berita hoax. Yang contohnya, semisal ada seseorang yang tidak berkata seperti itu, akan tetapi di video itu dibuat seolah-olah nyata. Nah, yang ketiga ada ketergantungan pada AI. Kalau kita terlalu sering bergantung pada AI, bisa menyebabkan malas berpikir, padahal kemampuan berpikir itu sangatlah penting. Kalau masalah ini dibiarkan, dampaknya bisa serius. Contohnya, nilai kejujuran menurun, kemampuan berpikir menjadi lemah, serta kepercayaan masyarakat terhadap informasi itu menjadi rusak. Kalau semua orang mengandalkan AI tanpa etika, kita menjadikan kehilangan nilai moral. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, gunakan AI untuk alat bantu bukan alat pengganti. Contohnya, kita meminta AI untuk mencarikan ide, bukan langsung meminta jawaban. Nah, yang kedua ada menjaga privasi data. Jangan asal memberikan informasi pribadi. Nah, yang ketiga, berpikir kritis. Kita sebagai mahasiswa jangan terlalu langsung percaya kepada AI. Di era sekarang, kecerdasan buatan AI dapat melakukan banyak hal, di antaranya yaitu
hitungan detik. Jangan-jangan pendidikan yang membentuk manusia pelan-pelan berubah mengejar hasil cepat dan hasil instan. Padahal dalam humanistik, pendidikan tidak hanya berbicara tentang hasil, tetapi bagaimana seseorang berpikir secara umum. Ketika AI mengambil alih banyak proses, ada resiko yang tidak bisa diabaikan. Peserta didik bisa menjadi kurang berpikir, kurang memahami dari makna apa yang telah dipelajari. Jika ini terus terjadi, maka nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan perlahan akan mulai memudar. Karena itu, tantangan terbesar kita hari ini adalah bukan menolak menggunakan AI, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya dengan bijak. Bagaimana kita menempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai alat peraga. Karena pendidikan bukan hanya seberapa cepat kita mendapatkan, melainkan bagaimana kita belajar menjadi manusia. Selanjutnya, salah satu tantangan utama dalam penerapan AI di dalam dunia pendidikan adalah kesenjangan akses teknologi. Menurut kalian, apakah sekolah di Indonesia itu sudah memiliki teknologi yang sama? Faktanya, belum. Sekolah yang terdapat di daerah perkotaan cenderung sudah memiliki akses teknologi yang lengkap dan sudah memiliki akses internet yang lebih stabil. Di sisi lain, sekolah yang terdapat di pedesaan itu masih terdapat ketertinggalan dan belum memiliki akses teknologi yang stabil dan memadai. Akibatnya, terdapat kesenjangan teknologi. Siswa yang terdapat di perkotaan itu sudah bisa memanfaatkan aplikasi berbasis AI. Namun, siswa yang terdapat di pedesaan itu masih tertinggal dan belum memiliki akses teknologi pendidikan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, menurut kalian apakah sebuah teknologi itu dapat memberikan pemerataan pendidikan di semua Indonesia atau justru memberikan kesenjangan? Oleh karena itu, perlu adanya solusi seperti melakukan pembelajaran secara offline dengan menginovasikan berbagai metode pembelajaran dan mengadakan pelatihan guru kreatif. Dengan begitu, keterbatasan teknologi dalam penggunaan AI itu bukan menjadi suatu penghalang untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan. Gunakan AI dengan bijaksana. Jadikan teknologi sebagai